Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkadang keberhasilan yang kita harapkan di sini tidak Allah berikan sekarang. Allah tunda dulu. Allah ingin uji kesabaran kita. Allah berikan kemenangan di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي خصنا بخير نبي أرسل وأكرمنا بخير كتاب أنزل. السلام عليكم ورحمة الله. وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله رب العالمين. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نبي أرسل وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. ارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمع بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد. Hadirin hadirat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang fase dakwah Rasulullah SAW sekitar 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Hadirin rahmat Allah, 3 tahun sebelum Rasulullah melakukan hijrah, ada satu peristiwa puncak dari peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi pada diri Nabi SAW, yaitu pada saat beliau berdakwah ke At-Taif. Ini mirip dengan istilah apa yang dikatakan dalam bahasa kita, sengsara membawa nikmat. Jadi pada saat beliau berada di Mekah, kemudian yang beliau sampaikan sudah tidak ada harapan lagi yang menerima dari kalangan masyarakat Quraisy, maka Rasulullah berharap untuk menyampaikan dakwah di luar kawasan Mekah. Itu kawasan yang paling dekat yang terjangkau pada saat itu adalah bagi beliau yaitu Taif, yang jaraknya tidak begitu jauh dari kota Mekah. Itu mungkin dari sini mungkin ke Sare, begitulah kira-kira, atau lebih sedikit. Maka Rasulullah dengan penuh harapan dan penuh keputusasaan
tentang penerimaan dakwah di Mekah, mengharap masyarakat di Taif mau menerima dakwah beliau, maka beliau menuju ke sana. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi di Taif adalah kesedihan yang belum pernah dialami oleh Rasulullah SAW selama umur dakwah beliau dan setelah selesai peristiwa Taif. Hanya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Kenapa beliau bertanya? Karena pada saat itu Rasulullah baru saja terluka di peristiwa Perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, di mana di Perang Uhud paman beliau yang bernama Hamzah terbunuh. Tidak hanya terbunuh, bahkan jantungnya dimakan oleh Hindun. Beliau sendiri terluka. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, hal marra alaika yawmun ashaddu minal Uhud?" Ya Rasulullah, apakah pernah terjadi sebuah peristiwa yang paling menyedihkan, lebih dahsyat dari Perang Uhud? Karena prediksi Sayyidah Aisyah, kayaknya nggak ada yang lebih menyedihkan dari Perang Uhud. Maka Rasulullah menjawab, pernah. Pada saat itu ketika aku berada di Taif. Jadi Taif itu adalah peristiwa yang paling menyedihkan yang dialami oleh Rasulullah selama masa beliau berdakwah dan setelah itu juga. Nggak ada yang lebih pahit, yang lebih menyedihkan yang beliau rasakan melebihi kesedihan yang terjadi di Taif. Maka sengsara membawa nikmat, ibarat piramida yang pada saat seseorang sudah berada di puncak piramida, mau tidak mau dia akan turun. Maka pada saat Rasulullah sudah berada di puncak kesedihan, yaitu di Taif, maka akan segera turun menuju kemenangan dan kemenangan. Sampai Rasulullah dikhatamkan dengan ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan kepadamu agamamu. Itu sekitar tahun-tahun terakhir Rasulullah wafat. Hadirin Allah, maka peristiwa yang membahagiakan setelah peristiwa Taif, yang pertama adalah orang yang tadi mau diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam, mereka semuanya menolak. Tapi justru orang yang tidak diajak sama sekali, pada saat beliau kembali dari Taif, singgah di sebuah kebun anggur. Milik siapa? Milik dua orang musyrik. Yang dua orang musyrik ini punya seorang hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini ditugaskan oleh kedua orang musyrik ini. Coba kamu lihat itu. Ada seseorang yang singgah di kebun kita, menyedihkan, berdarah-darah kakinya. Coba kamu antar anggur ini, barangkali bisa meringankan kondisinya. Maka oleh budak ini mengantar anggur ke Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah menerima anggur, pemberian dari orang musyrik, orang kafir, dan Rasulullah menerima. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi Rasulullah yang selama ini dimusuhi oleh kedua orang musyrik ini. Tapi pada saat terlihat kondisi Rasulullah seperti itu, menjadi iba. Bayangkan, musuh kita yang biasanya mengejek kita, memukul kita, mencemoohkan kita, dia pada hari ini menjadi iba. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi kita pada saat itu? Berarti sangat parah. Sampai musuh yang selama ini rutin mengejek kita, rutin melecehkan kita, dia menjadi iba. Sehingga dia mengirimkan budaknya untuk menyerahkan anggur ke kita. Maka Rasulullah pada saat menerima anggur itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menimbulkan penasaran bagi si hamba sahaya ini. Yang kemudian bertanya, ini bacaan seperti ini enggak dibacakan kecuali oleh seorang nabi.
Maka Rasulullah bertanya, kamu dari mana? Saya dari desa di kawasan Irak. Maka Rasulullah SAW menjawab, dzaka tilka qaryatun li Yunus bin Matta. Itu desa tempat beradanya Nabi Yunus bin Matta. Maka timbul penasaran yang bertambah bagi si hamba saya ini. Wa ma yudrika Yunus bin Matta? Apa yang menjadikan dirimu tahu tentang Yunus bin Matta ini? Maka Rasulullah menjawab, dzaka akhi fahuwa nabiyyun wa ana nabiyyun. Itu saudara saya. Beliau nabi, saya juga nabi. Maka oleh si budak ini menjadi terkejut. Kenapa terkejut? Karena budak ini tahu tentang cerita Yunus bin Matta. Dan budak ini beragama Nasrani. Ketika Rasulullah menjawab seperti itu dan mengetahui cerita tentang Yunus bin Matta, maka seketika tidak diajak oleh Rasulullah, ayo masuk Islam. Tidak diajak sama sekali. Tapi justru yang diajak siapa? Penduduk Taif yang semua mereka menolak. Tidak hanya menolak tapi melempari Rasulullah dengan batu-batu. Tapi ini yang tidak diajak. Inilah yang pertama sekali hasil dakwah Rasulullah SAW. Jadi terkadang pada saat kita berjuang, pada saat kita berusaha, pada saat kita melakukan sebuah usaha bisnis, ada kerugian-kerugian yang terlihat pada saat itu. Di awal-awal kita bekerja, di awal-awal kita berkarya, tapi ketahuilah Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan yang kita lakukan. Pasti di situ ada keberuntungan yang barangkali kadang-kadang tidak bersifat materi, tapi bersifat pengalaman, bersifat dukungan dari kawan-kawan yang selama ini mungkin tidak mendukung. Tapi pada saat kita mengalami kerugian di hari pertama kita berbisnis, baru dapat simpati dari kawan-kawan sehingga di kemudian hari kita akan memperoleh kemenangan dan keuntungan. Maka Rasulullah SAW, keberhasilan dakwah beliau sepulang beliau dari Taif adalah masuknya Islam seorang budak ini yang dari Nasrani, masuknya budak Nasrani ini ke dalam agama Islam. Kemudian dalam perjalanan beliau kembali, datang dua malaikat. Dua orang, yang pertama Jibril dan malaikat Jabal, malaikat gunung, meminta izin kepada Rasulullah untuk sudi direstui oleh Rasulullah SAW agar kedua gunung yang ada di Mekah itu dilempari ke orang Taif, ke penduduk Taif. Ini juga bantuan. Kemarin Rasulullah dilempari, kemudian Rasulullah mendapat hasil dari Islamnya seorang budak ini. Kemudian datang bantuan selanjutnya, menawarkan jasa untuk dikirimkan bantuan kepada Rasulullah agar gunung yang ada di Mekah itu dilempari ke atas penduduk Taif. Ini juga berupa bantuan. Walaupun Rasulullah pada saat itu tidak menerima tawaran bantuan ini. Kenapa? Karena Rasulullah berhati baik. Karena Rasulullah visioner. Tidak hanya melihat sebatas waktu sekarang. Rasulullah justru berdoa, barangkali walaupun mereka tidak beriman sekarang, tapi nanti insya Allah anak dan cucu-cucu mereka beriman. Visioner, pikirannya tidak hanya di situ. Bayangkan kalau Rasulullah pada saat itu menerima tawaran malaikat Jibril dan malaikat Jabal pada saat itu. Tentu saja tidak ada yang masuk Islam di kemudian hari dari penduduk Taif. Maka nanti setelah perang Hunain, dan perang Hunain terjadi setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah terjadi di bulan suci Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Perang Hunain di bulan Syawalnya. Maka Rasulullah
di kemudian hari mencoba mengepung penduduk Taif. Tapi karena penduduk Taif memiliki benteng yang kuat, sehingga Rasulullah merasa kewalahan. Ini enggak berfaedah kita kepung seperti ini. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat meninggalkan mereka begitu saja. Dan ketika Rasulullah sudah sampai ke Al-Madinah, kembali ke Madinah, nanti di kemudian hari penduduk Taif sendiri datang berjumpa dengan Rasulullah, mengatakan membaiat Rasulullah untuk menyatakan diri mereka masuk Islam tanpa diajak. Kemarin dikepung, mereka enggak mau. Tapi sekarang ketika Rasulullah kembali ke Madinah, enggak dikepung lagi. Mereka justru punya inisiatif sendiri, datang ke Rasulullah, bertobat dan masuk Islam. Dan terbukti apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Yang pada saat itu Rasulullah berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Kemudian bantuan atau kemenangan atau keberhasilan selanjutnya, datang sekelompok masyarakat jin beriman kepada Rasulullah, enggak diajak. Yang diajak siapa? Yang diajak justru penduduk Taif. Yang diterima oleh Rasulullah SAW atas ajakan itu lemparan batu sampai Rasulullah berdarah-darah. Tapi ketika beliau kembali dalam kondisi menyedihkan seperti itu, datang sekelompok jin mendengar bacaan salat Rasulullah SAW yang akhirnya mereka beriman. Dan kisah ini diabadikan dalam surat Al-Jin. Nah, ini juga satu keberhasilan. Makanya seperti yang kita katakan tadi, terkadang keberhasilan yang kita harapkan di sini tidak Allah berikan sekarang. Allah tunda dulu. Allah ingin uji kesabaran kita. Allah berikan kemenangan di tempat lain. Jadi seperti itu. Hadirin Allah, itu terjadi di tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-11 kenabian. Dan juga masih di tahun ke-10 ya, sebelum memasuki tahun ke-11, hasil dakwah Rasulullah silih berganti beliau memperoleh hasil. Dari terakhir ketika beliau memasuki Mekah, beliau diimani oleh sekelompok jin, kemudian disambut dengan kedatangan bulan Dzulqa'dah, bulan haji. Maka Rasulullah mencoba mendatangi jamaah-jamaah haji dan menawarkan dakwah Islam kepada mereka. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Itu tahun ke-10. Ada sekitar 3 orang yang menerima, ada banyak yang tidak menerima. Tahun ke-11, ini dakwah untuk masyarakat Arab Quraisy, ini sudah tidak ada harapan lagi. Sudah mentok. Yang menerima dakwah Rasulullah di Quraisy, di Mekah, itu sudah mentok. Enggak ada lagi penerima baru. Makanya Rasulullah timbul inisiatif untuk hijrah ke Taif, berdakwah ke Taif. Walaupun hasil di Taif juga tidak ada. Yang ada adalah sewaktu beliau dalam perjalanan dari Taif ke Mekah. Maka Rasulullah di tahun ke-11 mencoba menawarkan dakwah kembali. Kepada siapa? Bukan lagi kepada penduduk Mekah, tapi kepada pendatang-pendatang dari penjuru Arab yang ingin melakukan ibadah haji. Karena pelaksanaan haji sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim tidak putus-putus sampai ke masa Rasulullah SAW. Di tahun ke-11 ada 6 orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW, dan ke-6 mereka berasal dari Yathrib, dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Di tahun ke-10 ada, itu ada yang dari Yathrib juga, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, ada yang dari Yaman, ada yang pelosok-pelosok Arab yang lain. Tapi di tahun ke-11 ini disebutkan dalam sejarah Sirah An-Nabawiyah, terfokus pada 6 orang ini. Yang pertama mereka adalah As'ad bin Zurarah. Kemudian yang kedua Auf bin Al-Harith
bin Rifa'ah. Kemudian yang ketiga, Qutbah bin Amir. Yang keempat, Uqbah bin Amir. Yang kelima, Rafi' bin Malik. Yang keenam, Jabir bin Abdullah. Inilah bibit dakwah Rasulullah SAW, benih yang pertama, yang kuat untuk tersebarnya Islam di kawasan Yathrib yang sekarang disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita tidak akan melewati begitu saja siapa keenam orang ini, tapi kita akan mencoba untuk kita ceritakan sedikit tentang biografi masing-masing mereka, walaupun tidak kita ceritakan semuanya karena waktu yang sangat singkat. Kita akan menceritakan 3 orang saja untuk pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini disebutkan di antara keenam mereka yang pertama sekali menerima dakwah Rasulullah SAW, yaitu As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah, beliau tidak diberi umur panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau wafat di tahun pertama Hijriah. Jadi setelah beliau masuk Islam di tahun ke-11, maka tahun ke-12 beliau membawa rombongan baru. Ini ke-6 orang ini, yang jumlahnya mereka tadi 6 orang, di tahun ke-12-nya, di pertemuan haji, musim haji tahun yang akan datang, mereka membawa rombongan baru yang jumlah mereka 2 kali lipat dari jumlah mereka sekarang. 6 menjadi 12. Bayangkan, kemarin tahun ke-10 ada sekitar 3 orang, 4 orang yang masuk Islam. Tahun ke-11 bertambah menjadi 6 orang. Ini setelah peristiwa Taif, peristiwa yang sangat menyedihkan. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan yang paling sedih yang beliau rasakan di Taif. Setelah dari Taif turun-turun mendapat kemenangan terus. Tahun ke-12 masuk Islam dari penduduk Madinah berjumlah 12 orang. Tahun ke-13, tahun terakhir Rasulullah berada di Mekah, masuk Islam dari penduduk Taif, dari penduduk Yathrib, Madinah, berjumlah lebih dari 70 orang. Jadi tahun ke-11 ini 6 orang, 12 berubah menjadi 12 orang, kemudian 13 bertambah menjadi lebih 70 orang. Dan semua mereka berjanji untuk setia menjaga Rasulullah SAW. Ada 2 perjanjian. Yang perjanjian pertama disebut dengan Al-Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula. Ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian, yang jumlah mereka pada saat itu berjumlah 12 orang. Jadi pada saat tahun ke-11 yang jumlah 6 orang ini tidak ada terjadi perjanjian apa-apa. Tahun selanjutnya, tahun ke-12, terjadi perjanjian Al-Aqabah Al-Ula. Apa bunyi perjanjian Al-Aqabah Al-Ula? Jadi perjanjian untuk melakukan salat, mengeluarkan zakat, bersikap baik, secara umum tentang kepribadian seorang muslim, supaya menjadi muslim yang baik, tidak berzina, tidak mencuri. Itu pada tahun ke-12 kenabian. Tahun ke-13 ini disebut dengan perjanjian Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Perjanjian Al-Aqabah Ats-Tsaniyah ini mengandung poin tidak hanya sekedar memperbaiki diri, tapi juga memperbaiki orang lain, yaitu menjaga Rasulullah, berdakwah, berjihad. Kalau Rasulullah terjadi sesuatu berupa peperangan yang harus beliau hadapi, maka mereka juga harus membela Rasulullah, berjuang berperang membela Rasulullah. Ini terjadi pada tahun ke-12, itu disebut dengan Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Pada tahun ke-13, maka
setelah beberapa bulan kemudian, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, memasuki tahun ke-14, maka Rasulullah start melakukan hijrah. Jadi Rasulullah berhijrah di tahun berapa? Yaitu tahun ke-14 kenabian, memasuki tahun ke-14 kenabian. Jadi genap umur dakwah Rasulullah SAW, menurut satu pendapat genap 13 tahun pas. Karena dalam satu riwayat Rasulullah diutus menjadi nabi di bulan Rabiul Awal, dan Rasulullah berhijrah di bulan Rabiul Awal. Maka genap 13 tahun. Tapi ada riwayat yang mengatakan tidak genap 13 tahun, agak sedikit berkurang, tapi di tahun ke-13-nya ini pendapat yang mengatakan Rasulullah diutus menjadi nabi di bulan suci Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi al-Ula, Jumadi al-Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi sekitar 12 tahun setengah lah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Atau kita sebut 13 tahun, yaitu tahun ke-13 Rasulullah berada di Mekah melakukan dakwah. Kembali kepada biografi para sahabat yang 6 orang ini. Yang pertama adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah, sebab wafat beliau yang terjadi pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Jadi sekitar beberapa bulan saja, ya. Itu Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar 8 bulan. Tibanya Rasulullah di Al-Madinah Al-Munawwarah, Allah panggil As'ad bin Zurarah. Penyebab kematian beliau adalah sebuah penyakit yang disebut dalam bahasa Arab adalah az-zabhah. Zabhah ini salah satu jenis serangan jantung. Jadi penyakit jantung ternyata sudah ada sejak dahulu. Dan ketika As'ad bin Zurarah ini wafat, ada satu komentar yang dilontarkan oleh masyarakat Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Apa dia itu? Meninggal dunia, masa Muhammad tidak bisa menjaga dia supaya dia tidak meninggal? Jadi ketika orang Yahudi memperhatikan keakraban antara Rasulullah dengan As'ad bin Zurarah, kemudian As'ad bin Zurarah yang begitu akrab dengan Rasulullah meninggal dunia, maka orang Yahudi berkomentar, masa katanya Nabi, masa dia nggak sanggup menjaga kawannya? Ini komentar orang Yahudi. Katanya Nabi, masa dia nggak sanggup menjaga kawannya yang tiba-tiba terserang jantung seperti itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, bi'satil maitatu lil yahud, bi'sa hadhil maitatu lil yahud. Sungguh jeleknya kematian ini bagi orang Yahudi. Jadi sebuah kematian di mata orang Yahudi itu, kata Rasulullah, pada hari itu sangat jelek bagi orang Yahudi kematian ini. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan, kenapa saya nggak sanggup menjaga kawan saya ini supaya dia nggak meninggal dunia? Maka Rasulullah mengatakan, bukan untuk dia saja, untuk saya pribadi nggak bisa saya jaga supaya nggak mati. Bukan untuk orang lain, untuk saya pribadi, kata Rasulullah. Nggak bisa saya menjaga diri supaya saya nggak mati, nggak bisa. Tapi orang Yahudi mengatakan apa? Seperti yang tadi saya katakan. Masa dia Nabi? Masa dia nggak sanggup menjaga kawan akrabnya? Itu komentar orang Yahudi. Hadirin Allah, sebelumnya, kenapa ke-6 orang ini mudah menerima Rasulullah SAW dan mudah mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW? Ketika Rasulullah berjumpa dengan mereka di dalam kegelapan, dalam kondisi sunyi-sunyi seperti itu, Rasulullah mengatakan, manil qaum? Siapa kalian? Mereka menjawab, nafarun min Yathrib. Kami sekelompok masyarakat yang datang dari negeri Yathrib. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini Rasulullah ya, tahu masuknya melalui apa? Min mawali al-Yahud. Apakah kalian berkoalisi
dekat dengan masyarakat Yahudi? Mereka menjawab, iya ya Muhammad, ya. Pada saat itu mereka belum mengakui Rasulullah sebagai Nabi. Min mawali al-Yahud, orang dekat dengan penduduk Yahudi? Iya, mereka menjawab. Kenapa Rasulullah mengatakan kalian dekat dengan orang Yahudi? Karena penyebab mereka masuk Islam itu disebabkan oleh orang Yahudi. Bagaimana? Sudah lama mereka mendengar cerita tentang Nabi terakhir dari masyarakat Yahudi. Jadi pada saat mereka bergaul dengan penduduk Yahudi yang ada di Madinah, orang Yahudi itu selalu menjanjikan ketika terjadi clash antara masyarakat Arab yang ada di Madinah, yang ada di Yathrib, dengan masyarakat Yahudi yang ada di Yathrib, orang Yahudi selalu mengancam masyarakat Arab, awas kalian nanti kalau datang Nabi terakhir kami akan menghabiskan kalian. Makanya Allah abadikan cerita ini. Wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka orang Yahudi dulu selalu yastaftihun, memberi kabar gembira tentang kedatangan Nabi mereka, Nabi terakhir mereka, terhadap orang-orang kafir yang ada di Madinah. Falamma ja'ahum, ketika Nabi itu datang, kafarubi, mereka kafir. Ini orang Yahudi. Maka ketika Rasulullah menanyakan kepada mereka, apakah kalian orang-orang yang dekat dengan orang Yahudi? Ya. Maka Rasulullah, maukah kalian mendengarkan sedikit yang akan saya sampaikan kepada kalian? Mau? Kemudian Rasulullah menyampaikanlah dakwah mereka. Yang berakhir dengan penyampaian bahwa saya adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia. Maka terkoneksi antara apa yang mereka dengar dari penduduk Yahudi yang ada di Madinah dengan apa yang mereka dengar baru-baru ini di depan mereka ini. Maka mereka mengatakan, ayo, ini kita harus segera menerima beliau ini sebagai Nabi kita sebelum terlambat. Jangan sampai orang Yahudi mendahului kita. Orang Yahudi dulu mengancam mereka, nanti awas ya, kalau Nabi kami datang terakhir, kami akan menghabiskan kalian. Jangan sampai orang Yahudi mendahului kita, maka kita duluan yang lebih segera beriman kepada Nabi ini. Maka dengan begitu, maka tadi saya katakan apa? Penyebab mereka masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW, atau mempermudah mereka untuk beriman kepada Rasulullah, ada informasi-informasi yang mereka dengar dari masyarakat Yahudi, sehingga mereka berkomentar, kita harus segera menerima. Jangan sampai kita dikalahkan oleh orang Yahudi. Maka akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian yang kedua, tadi As'ad bin Zurarah. Yang kedua adalah Auf bin Harith. Siapa Auf bin Harith ini? Disebutkan Auf bin Harith ini adalah salah seorang dari 3 bersaudara. Yang pertama adalah Mu'adz dan Mu'awwadz. Walaupun ada riwayat yang mengatakan Mu'adz ini bukan saudara mereka, tapi ada juga riwayat yang mengatakan mereka bertiga ini adalah saudara seibu dan seayah. Saudara seibu, ibnu Afra. Afra ini seorang wanita. Pada saat terjadi perang Badar di kemudian hari, ketiga mereka, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, ketiga mereka yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf, Mu'adz dan Mu'awwadz ini masih bocah kecil, masih anak-anak, masih adik-adik remaja, bertanya kepada Abdurrahman, ya ammu, mana yang disebut Abu Jahal? Ini mereka bertanya kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Mana orang yang disebut Abu Jahal? Untuk apa? Kami mendengar Abu Jahal ini pernah mencaci Rasulullah SAW. Maka Abdurrahman bin Auf menunjukkan, di sana Abu Jahal. Oke. Maka kedua mereka berangkat menuju menyerang Abu Jahal di dalam medan pertempuran dan berhasil menjatuhkan Abu Jahal.
Siapa nih? Mu'adz dan Mu'awwadz nih. Adik dari Auf bin Harith nih. Adik dari mereka. Jadi mereka saudara seibu, beda ayah. Dan Auf bin Harith ini punya andil juga dalam berperang melawan Abu Jahal. Jadi ketika mereka ini melawan Abu Jahal. Tapi Auf ini ditakdirkan syahid. Jadi pada saat berperang dengan Abu Jahal, beliau jatuh syahid. Sementara Mu'awwadz dan Mu'adz, mereka tidak syahid. Syahid tapi tidak di tangan Abu Jahal. Ya, tidak di tangan Abu Jahal, dan berhasil menjatuhkan tubuh dari Abu Jahal. Yang kemudian datang Abdullah bin Mas'ud melompat-lompat di dada Abu Jahal, yang pada saat itu Abu Jahal belum meninggal dunia. Ya. Dan berakhir dengan dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang menjatuhkan adalah Mu'adz dan Mu'awwadz. Yang membunuh di akhir, di detik-detik terakhir kematian Abu Jahal, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini peran yang pernah dilakukan oleh Auf bin Harith, dan beliau seperti saya sebutkan tadi wafat di Perang Badar. Perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, ini banyak cerita yang bisa kita sampaikan terkait dengan beliau. Salah satunya adalah beliau ini adalah anak muda yang pada saat beliau menikah dengan seorang janda, ditanyakan oleh Rasulullah, "Ya Jabir, apakah kamu sudah menikah?" "Sudah ya Rasulullah." "Dengan siapa?" "Dengan janda ya Rasulullah." "Kenapa dengan tidak menikah dengan gadis?" "Ya Rasulullah, saya punya adik-adik yang begitu banyak dan masih kecil-kecil. Kalau saya menikah dengan gadis dan saya masih muda, mungkin si gadis itu akan sebaya dengan adik-adik saya. Dan saya kepingin memiliki seorang istri yang bisa menggantikan posisi ibu saya untuk adik-adik saya." Coba bayangkan, lihat kesetiaan seorang abang terhadap adik-adiknya yang masih kecil. Sampai dia sudi berkorban untuk tidak menikah dengan wanita yang cantik, wanita yang muda, tapi justru memilih wanita yang sudah tua untuk menggantikan posisi ibu, karena ibunya sudah meninggal dunia. Kemudian pada saat terjadi perang Uhud, ayahnya mengatakan, "Abdullah, wahai Jabir, kamu jangan ikut berperang. Jaga adik-adikmu yang masih kecil karena ibu sudah nggak ada lagi." Maka dia nggak berperang karena ditugaskan oleh sang ayah menjaga ibu. Tapi Allah takdirkan di perang Uhud sang ayah meninggal dunia. Abdullah ayahnya meninggal dunia di perang Uhud, yang akhirnya di pertempuran selanjutnya beliau selalu menemani Rasulullah SAW untuk berjihad, dan beliau diberi umur panjang oleh Allah. Tidak langsung meninggal dunia sampai Khulafa ar-Rasyidin, nanti beliau masih hidup. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah termasuk banyak memiliki kisah-kisah seperti karamah. Beliau menyaksikan dengan dua mata beliau mukjizat yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Salah satunya adalah pada saat terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq, beliau datang mencoba mengundang Rasulullah SAW untuk makan. "Rasulullah, tolong bawa sekitar beberapa orang saja untuk datang ke rumah saya untuk makan, karena istri saya sudah menyiapkan makanan." Tapi justru Rasulullah membawa semua yang terlibat dalam menggali Khandaq. Beliau ajak semua, "Ayo kita menghadiri undangan yang diundang oleh Jabir bin Abdullah." Coba bayangkan, kita sudah mempersiapkan makanan untuk 10 orang, tapi yang datang ratusan orang. Bagaimana reaksi kita kira-kira? Oh, gimana nih? Akan memalukan rasanya. Tapi justru Rasulullah SAW terjadi mukjizat. Ya, Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk mengambil makanan dengan lihat, ya, dengan terlalu dilihat secara lebih rinci, sampai makanan itu terpenuhi untuk semua orang. Dan ini terjadi di rumah Jabir bin Abdullah. Itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan cerita biografi dari
sebagian dari sahabat yang 6 orang ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan cerita dari 3 orang yang tersisa di antara mereka. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قال